Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Tujuan atau parameter diterapkannya distribusi normal untuk menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan adanya distribusi tersebut, berpusat pada simetris pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi sehingga penilaian berat menjadi imbang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari distribusi normal. Yang pertama, teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Kemudian yang kedua, titik puncak kurva pada nilai rata-rata, di mana nilai ini berada di posisi tengah kurva. Yang ketiga, nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Yang keempat, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagian yang lain punya nilai yang jauh lebih besar. Yang keenam, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Selanjutnya yaitu cara membaca tabel distribusi normal. Contohnya, pada tabel di samping, di sebelah kiri ada 0 sampai dengan 1,4 dan seterusnya, sampai dengan 3,00 dan pada baris atas ada 0,00 sampai dengan 0,09. Misalnya, Z merupakan min 1,07, maka pada kolom paling kiri, kita cari 1,0 dan bergerak ke kanan mencari angka 0,07 pada garis paling atas sehingga kolom dan baris bertemu pada angka 0,3557 yang berarti minus 35,57%. Terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni mean atau nilai rata-rata, serta standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama, nilai rata-rata yang digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Yang kedua yaitu standar deviasi, yang merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Selanjutnya yaitu aplikasi distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari, di mana melalui tabel distribusi normal biasanya kerap digunakan sebagai bahan perhitungan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan tinggi badan, tekanan darah, perhitungan kesalahan, hingga penjabaran nilai IQ. Berikut adalah contoh soal serta pembahasan distribusi normal.